US dollar mengalami penguatan setelah BOJ dinilai mengecewakan market atau lebih tepatnya kurang hawkish sehingga kurang greget dan akhirnya ya seperti Anda lihat semua berantakan dan posisi dari US dollar mengalami penguatan. Tapi tunggu dulu, emas kelihatannya tidak bergerak banyak. Kalau misalkan Anda lihat pergerakannya relatif tetap bertahan di atas zona 2143, tapi juga kenaikan juga belum mau untuk naik di atas 2160-an. So ini dia. Apa yang akan terjadi untuk nanti malam? Kita cek terlebih dulu dari US dollarnya. Oke, ini adalah US dollar dari grafik daily. Kita lihat di sini grafik menunjukkan kenaikan dan candlestick mengalami juga ditutup dengan bullish. Jadi kalau lihat di sini sebetulnya kenaikan juga relatif tertahan di detik-detik terakhir ya. Jadi dia ditutup dengan ada rejection di zona resisten. So saya coba kembali mengingatkan kita masih tetap dalam pola yang sama, menunggu apakah pola kiri akan sama dengan pola kanan atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan yang sedang kita hadapi untuk saat ini adalah pengisian di kolom yang kedua ini. Kita belum tahu apakah nantinya dia akan melanggar zona resistennya apa tidak. Itu berarti kalau misalkan kita asumsikan strong statement dari hawkish-nya Powell ataupun pernyataan dari FOMC, maka kemungkinan kita akan melihat ini didobrak dan berarti semua akan mengejar teritori 105.00. Ini berarti juga 104.44 adalah teritori yang harus dicermati untuk malam ini, teman-teman. Nah, kondisi berikutnya, kalau misalkan sebaliknya ternyata less hawkish atau dovish dari pernyataan Powell ataupun FOMC. Jadi saya prediksikan mungkin kita akan dapatkan kembalinya dia ke dalam teritori bawah atau di zona tengah, dan itu berarti rejection dari zona 104.00. Kalau begitu, sangat terbuka tidak untuk ke 103.00? Sangat terbuka. Oke, berarti berikutnya adalah yang harus kita pantau lebih lanjut level di bawah 103.30 atau level di atas 104.00. Untuk sementara waktu kita simpulkan bahwa US dollar masih tetap uptrend atau tetap bullish. Kemudian kalau kita perhatikan di grafik 4, sepertinya kenaikannya sudah rampung atau sudah usai. Kalau misalkan kita perhatikan dari teritori yang kemarin kita sebutkan ya. Oke, kita asumsikan ini wave 1, 2, kemudian inilah 3. Maka ini adalah 4. Oh, ternyata masih tersisa satu wave. Dan itu berarti mungkin saja terjadi kenaikan saat FOMC atau sebelum FOMC. Well, apapun itu intinya tetap perhatikan fokus dengan 104.00 ataupun 104.40 ya. Setelah itu barulah kita nantinya bisa berharap di sini akan terjadi rejection turun. Pola A, B, C itu kalau misalkan kita asumsikan ada trigger ataupun pemicu. Salah satunya adalah pernyataan dari Powell dan juga dot plot tentunya untuk nanti malam. Kalau misalkan dilihat dari US Treasury Yield-nya, of course kita lihat di sini ada semacam rejection dari zona resisten. Jadi ini cukup sepadan ya untuk potensi penurunannya. Cuman apakah dia akan lanjut penurunan lebih dalam? Saya perkirakan mungkin batasannya adalah 4,23%. Kalau misalkan ternyata dia mampu tembus, saya rasa mungkin kita akan dapatkan penurunan lebih lanjut. Dan itu berarti 4,15%. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata ini hanya penurunan sementara, kemudian dia mengalami rebound dan akhirnya tembus 4,328%. Ini juga akan bermasalah untuk emas. Jadi hati-hati saja, kemungkinan kecenderungan ini masih bisa terjadi, terutama kalau ternyata Fed atau dalam ini Powell tetap hawkish. Nah, satu sisi ada kabar bagus yaitu terkait dengan grafik daily. Kalau Anda perhatikan sini, saya perbesar. Saat ini dia sedang menyusun candlestick yang terbaru, yaitu dia dibuka di bawah atau gap down, sementara closing candle kemarin itu ditutup dengan bearish. Dan dua candle terakhir kita bisa simpulkan inilah bearish engulfing. Dan coba lihat, kalau saya perkecil lagi, inilah tepat berada di teritori resisten yang kita tandai kemarin. Sehingga rejection, yes, potential rejectionnya sangat wajar dan juga sesuai dengan perkiraan ya. Jadi kita mungkin mengharapkan kelanjutannya adalah penurunan. Dan itu berarti 4,2% yang akan kita nantikan. Persis dengan apa yang kita pertimbangkan tadi di grafik H4. Nah, sementara itu kalau kita kembali ke grafik gold, dalam hal ini grafik untuk H1 kelihatannya saat ini sedang tipis-tipisnya mendekati teritori resisten. Kita belum mendapatkan konfirmasi dari penembusan itu dan kita masih tetap tunggu wait and see terlebih dulu sampai ya waktu yang tidak ditentukan, tapi kurang lebih saya rasa mungkin kita akan lihat gejolaknya saat memasuki sesi New York nanti malam. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, peluang yang kemarin terjadi adalah dia sempat terjadi penurunan, tapi lihatlah dia tertahan lagi di teritori yang sama 2143 di situ level support, kemudian dia tertahan di teritori 2145 dan juga 46.
Nah, untuk saat ini, kalaupun terjadi penurunan, saya rasa juga cukup wajar kalau kita mengharapkan penurunan tersebut juga tertahan di teritori yang sama. Jadi, kalau misalkan opsi buy-nya, Anda punya beberapa opsi pilihan di beberapa level, teman-teman. Yang pertama adalah di level 2150-an, atau yang kedua di level 2143, 2145. Dan ini yang paling potensial menurut saya, yang paling peluangnya lower risk lah. Sementara kalau kita bicara tentang 2150, 2155, mungkin itu bisa, tapi juga relatif sedikit lebih tinggi resikonya. Dan yang paling tinggi resikonya adalah saat menunggu atau mengkonfirmasi dari pola penembusan trendline. Jadi begitu dia tembus, Anda punya kesempatan untuk follow buy kalau misalkan dia betul-betul confirm tembus 2160-an. Tapi sayangnya ini akan sangat resikonya lebih tinggi. Jadi saya sarankan pasang stop loss dan Anda tinggal entry lagi saat pengumuman dari Federal Reserve. Nah, satu sisi, kalau misalkan dia berhasil naik, sebetulnya baik dia dip terlebih dulu atau terkoreksi terlebih dulu, ataupun dia langsung tembus resisten, maka target kenaikannya adalah relatif sama. Yang pertama adalah terkait dengan target di area 2168 sampai 2170-an. Lalu yang kedua adalah 2194 sebagai teritori all time high untuk saat ini. Nah, otomatis ini yang akan menjadi proyeksi kita. Nah, tapi kita perhatikan di grafik H4 arealnya juga sama. Saat ini sangat nempel dengan teritori resistennya. Dan ini berarti sangat ditentukan dari sentimen market. Ya, polanya sama. Ini adalah descending atau lebih tepatnya lebih ke falling wedge ya. Falling wedge ini sudah bertahan di teritori yang sama. Jadi kita berharap ini tinggal menentukan. Nah, satu sisi juga saya ingatkan kembali bahwa kita dalam jalur wave 1, 2, 3, dan 4 saya anggap selesai, berarti 5 adalah pendobrakan dari level 2160-an. Kalau itu terjadi, Anda bisa follow buy dengan asumsi bahwa level wave kelima akan bergerak bertahap melebihi high dari wave ketiga 2194. Nah, tapi untuk target dekatnya, saya sih lebih condong ke 2170-an terlebih dulu, dan kemungkinan di situ dia akan bergerak kurang lebih bisa dianggap sebagai sideway sampai suatu saat ataupun suatu waktu entah dia akan break area resistennya karena terdorong oleh pernyataan Powell yang less hawkish atau malah tertekan lebih lanjut sampai teritori 2110 atau 2110 kalau misalkan ternyata Powell memberikan statement yang hawkish. Nah, tapi juga hati-hati teman-teman. Wave keempat yang normalnya itu adalah di area 2130-an. Maksimum price dari wave keempat itulah 30-80% dari panjang wave ketiga. Jadi ini juga bisa menjadi indikasi ataupun opsi melakukan buy. Jadi Anda punya 3 pilihan untuk melakukan opsi buy. Pertama, Anda bisa lakukan 2130. Yang kedua, Anda bisa lakukan relatif aman adalah 2145, 2150. Atau yang ketiga adalah menunggu breakout 2160, 2162. Dan itu adalah teritori yang sangat reasonable. Nah, satu sisi, bearish atau strong bearish diperkirakan akan muncul kalau dia tembus di bawah 2120-an atau 2128 lebih tepatnya. Jadi kalaupun misalkan Anda ingin switch strategi menjadi sell, saya lebih menyarankan Anda memastikan terlebih dulu apakah harga bergerak turun di bawah 2128 atau tidak. Misalkan Anda lakukan sell di teritori 2125, itu jauh lebih aman daripada Anda melakukan sell sekarang, karena kita tidak tahu apa yang akan dinyatakan atau dikatakan oleh Powell nanti malam. So, jangan gambling, kita masih tetap harus tunggu sampai kepastian tersebut tiba, dan itu berarti Anda harus menunggu sampai jam 1 atau 1.30 dini hari nanti. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari pound sterling, kelihatannya pound sterling ini masih juga menunggu efek dari eksternal. Karena kita tahu bahwa posisinya untuk internal sendiri masih tetap menunggu apa yang akan dilakukan oleh BOE besok. Tapi di jam 2 siang ini kita akan dapatkan pemulaan. Jadi kalau misalkan terlihat dari data inflasinya cenderung lebih tinggi, oke, Anda boleh melakukan strategi buy. Ya, jadi abaikan strategi sell yang tadi sempat kita share pagi tadi. Tapi dengan catatan, pastikan terlebih dulu inflasinya naik atau tidak. Dan itu harus di atas ekspektasi, terutama inflasi bulanan atau basis bulanan. Kalau misalkan ternyata inflasinya relatif turun, oke, Anda tetap lakukan sell maksimum sampai 1.2650-an. Karena memang kemarin pun terjadi rejection di teritori 21 atau 1.2166. Dan itu berarti cukup dekat dengan level support kita. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasannya setelah dia pull atau tembus dari area resisten tersebut, maka pull back di area support 1.2650 dinilai sebagai kategori normal.
sebelum nantinya dia berlanjut dengan kenaikan. Nah, ini yang condong normal. Jadi sebetulnya, kalaupun saya lakukan sell, saya masih tetap mengamati teritori 1.2650 ini sebagai teritori yang betul-betul serius dan artinya bisa saja terjadi reaction. Di satu sisi, kenaikan juga masih tetap harus memastikan diri untuk tembus di atas 1.2760-an atau at least 1.2780-an. So, selama dia tidak tembus 1.2760, 1.2780, sebetulnya Anda masih bisa lakukan sell. Nah, satu sisi, kalau Anda ingat kemarin, kita juga menggambarkan seperti demikian, jadi ini tinggal menunggu penentunya. Apakah dia rejection kembali atau dia malah lanjutkan kenaikan. Bagaimana kalau dia naik? Target kenaikan dia adalah 1.2840 dan kemungkinan akan sedikit berat di situ karena potensinya masih mengawasi ataupun menahan diri untuk BOE, dan tapi yang paling penting adalah efek dari US dollar nanti malam. Nah, jadi hati-hati, kemungkinan efek dari FOMC pun akan menekan pound sterling kalau ternyata pernyataan hawkish dari Powell membuat dolar mengalami penguatan. Jadi target 1.2600 atau bahkan 1.2650 sangat potensial untuk terjadi saat ini. Nah, untuk crude oil, posisinya saya masih tetap pertahankan bullish karena kondisi dari candlestick tetap ditutup bullish, tapi dengan catatan teman-teman. Kondisi bullish ini kemungkinan harus dipantau lebih lanjut karena kemarin pun atau sejak kemarin tertahan di level 82. Apakah dia sudah mulai letih ataupun capek? Ya, mungkin saja karena ada rejection di teritori tersebut dan kita bisa anggap ini adalah shooting star. Yang artinya ada kecenderungan untuk potensi turun. Tapi ya, untuk potensi kenaikannya pun masih condong ada. Sehingga kita masih tetap mempertahankan strategi buy, apalagi dengan Fibonacci expansion 61,8% di 83,40. Intinya adalah selama dia tidak turun di bawah 80.80, Anda masih tetap diperkenankan untuk lakukan buy, dan areal yang paling ideal menurut saya lakukan buy adalah 81.60-an. Tapi kalaupun misalkan penurunan hanya sekedar 8200, yes, Anda bisa pertimbangkan itu. Tapi kalau misalkan bicara tentang resiko, saya lebih melihat area 8160 itulah lebih rendah risikonya. Kemudian targetnya 83.40, Anda juga boleh untuk follow buy kalau memang ternyata 83.40 langsung ditembus begitu saja, dan proyeksi yang paling memungkinkan target akan mengejar teritori 85. Hati-hati dengan FOMC karena strong dollar akan negatif juga untuk harga minyak.